Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita takdimi panjenenganipun Said Muhammad bin Amin Al-Jailani dari Libanon. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah ketenangan, kedamaian di Libanon. Amin. Kemarin warga Indonesia sudah mulai dievakuasi. Ujian masyarakat Libanon hari ini tidak ringan. Kita mendoakan bersama kebersatuan, persaudaraan, kedamaian di Libanon. Mudah-mudahan Allah paring anugerah bisa segera terwujud, dijauhkan dari bala bencana dan musibah. Amin. Karena sedang ada serangan dari Israel ke Libanon. Saudara-saudara kita di sana tentu membutuhkan ketenangan, harapan, karena yang dari berbagai negara termasuk Indonesia dengan hitungan tertentu memang mereka harus dievakuasi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seluruh masyayikh, habaib, kiai, terutama panjenenganipun Shahibul Ma'had Kiai Ahmad Mudhofi dan seluruh pengasuh pondok pesantren Raudhatul Hanan, para kiai punyai semua yang rawuh ingkang kaula hormati, dan juga ada Mas Goni, calon wakil bupati Blitar, ada Gus Ibin, calon wali kota Blitar, dan ada Khofifah Indar Parawansa, calon Gubernur Jawa Timur. Nyuwun pangestu panjenengan sedanten. Mudah-mudahan Allah ijabah ikhtiar ini dan memberikan kemenangan, manfaat barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para kiai, bunyai, para habaib, dan tentu Said Muhammad yang rawuh dari Libanon, Bapak sekalian yang saya hormati, rangkaian hari santri di pondok pesantren Raudhatul Hanan ini kategori as-sabiqunal awwalun. DCI karena hari santri mestinya tanggal 22 Oktober. Terus Kiai Mudhofi ingin menjadi pionir, maka peringatan hari santrinya menurut saya ini kategori as-sabiqunal awwalun. Para kiai, bunyai, bapak sekalian, hari santri ini dulu Pak Presiden Jokowi sebelum dilantik yang ditugasi menyiapkan format apa Kepres atau Perpres ternyata adalah Khofifah Indar Parawansa.
Saat itu sudah kurang 3 hari, Kiai Dovi saya sedang di Mataram, setengah 12 malam. Pak Jokowi telepon, Mbak Hof itu gimana hari santri? Bapak, kalau dimulainya, ditandainya 1 Muharram itu sudah waktu itu kira-kira kurang 5 hari lagi. Kalau terlalu mepet, hari santri ini sebetulnya punya makna apa bagi pesantren? Itu yang penting. Akhirnya kemudian Kiai Said Agil Sirot PBNU sowan Pak Jokowi lajeng nyuwun hari santri tanggal 22 Oktober. Karena itu hari di mana resolusi jihad dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Maka kemudian setelah dari berbagai pertimbangan, karena ini momentum yang sangat bersejarah bagi kemerdekaan Indonesia yang baru dimerdekakan 17 Agustus, kemudian tentara sekutu datang lagi dan Hadratus Syekh kemudian menyerukan kepada para santri se-Jawa terutama Madura untuk bergerak bersama melawan datangnya kembali tentara sekutu terutama Inggris. Panjenengan menawi mirsani bagaimana para santri menggunakan bambu runcing dan bagaimana kemudian tentara Inggris yang dikomandani Malabi menggunakan granat, menggunakan molotov, menggunakan alat-alat alutsista yang canggih. Itu kalau tidak karena kuasa Allah, rasanya mustahil santri-santri yang menggunakan bambu runcing itu bisa menang. Nah, ini saya putus di sini dulu. Saya ingin matur panjenengan. Panjenengan biasa maos manakib mboten? Kalau di manakib itu di syarahnya itu kan wonten riwayat bagaimana ketika seorang saudagar mau berdagang, kemudian saudagar ini konsultasi kepada Syekh Ahmad. Syekh, saya akan berdagang. Kira-kira saya sebaiknya melanjutkan rencana perdagangan saya atau tidak? Syekh Ahmad dawuh, jangan diteruskan. Karena kalau diteruskan akan membahayakan kamu, membahayakan jiwamu. Kamu akan ketemu perampok di jalan, barangmu diambil, nyawamu juga terancam. Bibar saking Syekh Ahmad lajeng sawan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Maturlah hal yang sama. Syekh, saya ingin berdagang. Apakah saya sebaiknya melanjutkan atau tidak? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an lalu menjawab, pergi saja berdagang. Tapi kamu banyak membaca sholawat, dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. 1, banyak membaca sholawat. 2, banyak sedekah. 3, saya akan mendoakan. Dalam badhe matur antara doa Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an dan doa ulama-ulama kita di tahun 45. Karena dulu yang bambu runcing itu dan kemudian yang akan bergerak, santri-santri ini ngunjuk airnya di bak itu depan rumah saya. Itu kekuatan doa para ulama-ulama kita di tahun 45 luar biasa.
Samakin bagaimana kemudian cerita saudagar ini. Saudagar ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dipesan. 1, banyak baca sholawat. 2, banyak sedekah. 3, saya akan mendoakan kamu. Jalanlah ini saudagar. Dapat 3 hari dia mimpi dirampok dagangannya, dilukai dirinya sampai berdarah-darah. Dia terbangun, dia pulang lagi. Pada saat dia pulang kemudian dia sowan lagi ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia menyampaikan bahwa saya ini bermimpi bahwa barang dagangan saya dirampok dan saya dilukai. Dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu hanya ketemu mimpi karena kamu sudah banyak baca sholawat, kamu sudah banyak sedekah dan saya mendoakan kamu. Seandainya kamu tidak baca sholawat, seandainya kamu juga tidak sedekah, dan seandainya kamu tidak kesini sehingga saya tidak akan mendoakan kamu, maka apa yang terjadi dalam mimpimu akan terjadi yang sebenarnya. Tapi ingkang donga Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini menjadi referensi kita. Kenapa kita manakipan? Karena kita ingin mendapatkan tetesan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Saya bersyukur bahwa pangapunten, saya Gus Ghafirin juga, saya diundang oleh Syekh Afifuddin Al-Jailani, mutawalli dari area Al-Qadiriyah, yang di situ ada kampus luar biasa, kampusnya luar biasa, dapurnya luar biasa. Jadi sejak Syekh Abdul Qadir Jailani masih sugeng, itu rupanya sudah memberikan daharan makanan untuk kaum du'afa fuqara 2 kali sehari. Pangapunten Kyai Dovi, saya sedang senang dengan angka 2. 2 kali sehari, tapi ini true story, ini kisah itu. 2 kali sehari Syekh Abdul Qadir Jailani paring daharan. Kalau pagi jam 10, lalu sore jam 5. Sudah lebih 800 tahun, Syekh Abdul Qadir Jailani paring contoh dan diteruskan oleh zuriyahnya beliau sampai sekarang Syekh Afifuddin Al-Jailani. Saya diajak keliling ke dapur itu dan kemudian saya diminta madai. Jadi masing-masing yang datang itu membawa 3 panci. Panci pertama untuk nasi, panci kedua untuk sayur, panci ketiga untuk lauk. Saya madai, dibilang tambah lagi. Waktu sayur juga begitu, waktu lauk juga begitu. Jadi pada dasarnya satu orang ini mendapatkan makanan cukup untuk satu keluarga menurut saya. Saking banyaknya porsi yang memang biasa dibagikan. Ini sudah lebih 800 tahun. Apa yang bisa kita ambil keteladanan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ini saya sampaikan karena tanggal 4 kemarin, 4 Oktober itu adalah Haul Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Tanggal 4 Oktober kemarin. Nah, beliau selalu memberikan layanan kemanusiaan, selalu memberikan referensi kesolehan sosial. Kualik nggih, kok saya yang cerita. Oh, ini ada duriahnya. Ya karena saya ke sana, maka saya bisa cerita. Setelah itu kemudian bagaimana dengan kita yang biasa mengikuti majelis manaqib. Ini yang saya ingin matur kita semua termasuk untuk diri saya. Kalau kita rajin manaqib,
Maka kesolehan sosial yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an seyogianya juga kita ikuti. Saya yakin kita semua sudah mengikutinya, cuma mungkin harus lebih banyak, lebih sering lagi. Kita sempat khataman manaqib di makbarahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. 6 hari kita di sana, 4 kali kita ke makbarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, hampir seluruh dunia thariqah Qadiriyah berkembang. Hampir seluruh dunia thariqah Qadiriyah berkembang. Bagaimana kemudian di Indonesia dan di Jawa Timur, di mana kita insya Allah menjadi bagian di dalamnya. Amin. Nah, para santri boleh panjenengan tabur. Zidanan Nabi, 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 zidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Zidanan Nabi, 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 zidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya balik ke hari santri. Akhirnya kemudian diputuskanlah 22 Oktober sebagai hari santri. Itu sekaligus memperingati resolusi jihad. Warga bangsa ini, Kiai Mudhofi memang harus dipanggil memorinya, bahwa yang siap di garda terdepan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia adalah santri. Sinten Ibu? Santri. Nah, sekarang para santri memang harus meningkatkan kualitasnya setinggi mungkin, semaksimal mungkin. Karena sejarah ini hanya ditulis oleh mereka yang memang menguasai keadaan. Kalau tidak begitu, sejarah resolusi jihad pernah ditulis hanya diikuti oleh 12 santri. Oh, saya ini berdebat tahun 2014 di tanggal 9 November. Itu saya berdebatnya dengan pakar yang tidak sembarangan, dari LIPI. Sampai akhirnya beliau sudah, kalau ibu memang punya data, ibu datang saja ke Pusdara TNI. Ibu rubah itu tulisan bahwa hanya 12 santri yang terlibat dalam peristiwa 22 Oktober. Artinya sejarah ini ditulis oleh mereka yang bisa menguasai suasana, situasi dan kondisi. Maka para santri, kalau tadinya para santri itu listening society, masyarakat yang lebih banyak mendengar, maka sudah harus lebih banyak sekarang yang masuk writing society. Writing society, masyarakat yang sudah mulai menulis lebih banyak lagi. Karena apa? Pada dasarnya kita sudah schooling society. Jadi kalau nanti ibu-ibu pulang ditanya oleh suami dan anaknya, oleh-olehnya di
Kiai Mudhofi tadi apa? Wah, Bu Khofifah lo. Satu, listening society. Kedua, writing society. Ketiga, schooling society. Masyarakat kita ini sudah schooling society, jadi mestinya sudah writing society. Kenapa dalam matur panjenengan seperti ini? Sejarah tentang Hadratus Syekh yang namanya Kiai Abdul Hakim, orang sering memanggil Gus Kikin, ketua PWNO dan pengasuh dari Tebu Ireng. Itu sampai mentasca itu 3 kali. Terus timnya itu terakhir dikomandani Prof. Maskuri, Rektor Unisma yang kemarin. Sekarang Prof. Junaidi, Rektor Unisma. 2 tahun beliau itu mencoba apa? Katanya ini Bu Khofifah kayak puzzle. Kayak puzzle, ini di mana disekrup-sekrupkan. Ini sudah mulai dibedah bukukan di banyak tempat. Lah, kalau misalnya di Blitar, sampun Mbak Menawi, bedah bukunya Hadratus Syekh. Nyuwun wekdalipun Kiai Abdul Hakim, karena beliau yang memandani pertama bahwa ternyata sejarah NO, sejarah Hadratus Syekh ini rupanya terpencar-pencar dan kemudian ya ibaratnya gajah, ada orang yang nulis belalainya saja, ada orang yang nulis hidungnya saja, ada yang nulis kakinya saja. Lah puzzle ini insya Allah sudah selesai dirapikan oleh tim yang dibentuk oleh Kiai Abdul Hakim. Ini sejarah Hadratus Syekh, belum sejarah NO secara komprehensif. Maka dalam kalau wau matur writing society ditulis. Nah, kenapa banyak yang tidak menuliskan sejarah perjuangan kita? Wanggere NO Banser, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Hari ini NKRI harga mati iya, tetapi bahwa tonggak-tonggak pilar-pilar yang pernah ditanam oleh NO itu juga harus ditulis. Maka sudah harus dikuatkan kelompok writing society. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian, Kiai Bu Nyai, bukan menggarami lautan, tetapi bahwa faktanya itu waktu itu karena kami sedang Menteri Sosial, jadi saya minta bertemu dengan Kapus Jarat TNI. Apa betul yang katanya Bapak ini, bahwa buku yang ada di Pusjara TNI menuliskan hanya 12 santri? 12. Bagaimana 12 santri kena molotov, kena apa, kan udah lewat itu. Artinya di antara kita memang harus banyak membaca. Setelah membaca, menulis supaya kebenaran sejarah ini bisa kita wariskan kepada semua warga NO, generasi bangsa, bahwa NO menjadi bagian penting di dalam menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. 22 Oktober 1945 akhirnya Pak Jokowi menjadikan itu sebagai hari santri, dan yang ditugaskan Pak Jokowi ternyata adalah Khofifah Indar Parawansa. Matur nuwun semuanya. Pokoknya salam ya, salam saya kepada keluarga panjenengan, tonggo-tonggo panjenengan, santri-santri panjenengan, jamaah panjenengan. Salam saking Bu Khofifah, ngaten nggih. Salamnya 27 November ke TPS nggih. Jangan sampai merasa wis pokoknya Bu Khofifah jare survei wis apik, wis menang, mboten ngoten. Rawuh teng TPS bismillah, ngaten nggih. Pokoknya kalau ndak boleh bilang nomor 2 ya khairul umur ausatuha. Amargi kan 3 nomor toh nggih. Khairul umur ausatuha. Jenengan pilih yang tengah-tengah. Ngaten. Matur nuwun, nyuwun pangestu panjenengan tambahi doa, sambung doa para kiai, para sayyid, Bapak Ibu sekalian. Dumateng dawuhipun Sayyid Muhammad
bin Amin Al-Jailani, Bapak Ibu sekalian, menawi dalem niku ngeten. Ndak usah kita ikut diskursus soal habaib. Kuwatasipun ngeten dalem. Wis kadung kene iki wis napa menjaga jarak, tibake ini dzurriyyah betulan. Suatu saat kita nyuwun syafaat Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, dalam nyuwun syafaat panjenengan amargi mulai Nabi Adam alaihi salam dan seterusnya, ternyata ingkang saged paring syafaat namung panjenengan wahai Rasulullah, dalam nyuwun syafaat panjenengan. Lah kalau dijawab Kanjeng Nabi, bagaimana mau minta syafaat dulu dzurriyyah saya saja tidak dihormati. Wah, dalam kuatos sangat nek salah-salah ngoten. Oleh karena itu jangan pernah berkurang penghormatan kita kepada para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para bunyai, termasuk di dalamnya adalah para habaib. Ya, kalau Said Muhammad bin Amin, beliau Al-Jailani. Al-Jailani ini Al-Hasani. Jadi artinya ibaratnya kalau terah darah biru itu biru sekali. Biru sekali. Iya, Said. Darahnya biru sekali, blue blood. Nah, pada posisi seperti ini bersyukur kita oleh Kiai Mudhofi kita dipertemukan dengan dzurriyyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau tidak salah Syekh Abdul Qadir itu keturunan ke-16 kalau saya lihat 12. Yang di itu di mana itu di masjid di Baghdad. Saya foto. Kalau itu di masjid di Baghdad itu saya foto. Ini keturunan, kalau beliau bilang kedua, tapi di itu ke-16 yang saya lihat. Tapi kalau beliau kesekian dari Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa sebetulnya secara nasabiah itu kebersambungannya sangat jelas. Penghormatan kita kepada dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan menjadi bagian dari penguat turunnya syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Amin. Matur nuwun semuanya, para kiai, para punyai, terutama ibu-ibu semua. Pokoknya khairul umur ausatuha. Ngaten nggih. Matur nuwun sedanten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.